saat ini, maka wajib bagi kita untuk bertaklid. Jadi kita ini Pak, wajib bertaklid. Kenapa? Alasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan di WA beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya yaitu, perlukah kita itu taklid? Taklid itu manut, melok. Ada yang membedakan taklid, ada yang membedakan ittiba. Monggo ya, setelah taklid terus ittiba. Taklid itu ada yang mengatakan pokoknya melok. Ittiba itu ada yang mengatakan ya melok sebenarnya, ikut, tapi mempelajari dalil-dalil yang digunakan oleh yang diikuti. Saat ini, maka wajib bagi kita untuk bertaklid. Jadi kita ini Pak, wajib bertaklid. Kenapa? Alasannya, pertama adalah berijtihad sendiri itu tidak mudah. Memang pintu ijtihad tidak pernah ditutup, tapi orang yang mampu berijtihad selevel imam-imam madhab sementara ini belum ada. Kadang-kadang kita itu maca Quran naik, sing endek jadi dawa, sing dawa dadi endek, hak dadi kha, kha dadi hak, Pak Pebi. Ya. Jadi apa mana mampu untuk memahaminya, baik itu Al-Quran dari segi dialek, dari segi apa kebiasaan orang terdahulu, dari segi asbabul nuzul, atau hadis dari segi asbabul wurud dan seterusnya. Jadi berijtihad sendiri itu tidak mudah alasannya. Yang kedua, sangat berbahaya kalau kita berijtihad sendiri tanpa ilmu yang kita kuasai. Kalau kita lihat, kita runtun syarat-syarat menjadi apa, imam mujtahid, sangat berat Pak. Imam Nawawi yang kita pelajari kitabnya saat ini itu belum menjadi imam mujtahid mutlak. Dia masih imam mujtahid fatwa, artinya masih menjadi corongnya Imam Syafi'i. Terima kasih. Jadi masih belum mampu. Ahli hadis, ahli fikih, termasuk yang ngarang kitab Bulughul Maram, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga ngarang kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Itu hafid Pak. Hafid itu bukan hafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran banyak. Saya ini hafal 14 surat Al-Quran, mulai Alhaakumut Takatsur sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Sing 100 durung apal. Suratnya kan 114, Pak. Apal 14 lumayan. Sing 100 durung apal. Ya. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafal hadis minimal 100.000. Itu al-hafid. Bahkan Imam Hambali
Itu ada yang mengatakan hafal 1 juta. Yang ketiga, bisa selamat bila kita itu bertaklid kepada orang yang mampu. Contoh begini Pak, kita itu ke Jakarta ya, lalu ke Jakarta ini naik bis Lorena. Nah, lebih aman, lebih selamat kalau kita tuh manut supire. Supire pengalaman, masih sampai turu-turu titik tebus Jakarta Pak. Itu namanya taklid. Gak duweleki map dhewe, nyupir dhewe, iso-iso kesasar Pak. Ya. Jadi iso-iso kesasar. Karena apa? Ketidakmampuan kita, minimal ilmu kita. Ya, pengetahuan kita ke Jakarta itu nggak banyak. Jadi kalau kita ke Jakarta sendiri sama melok supir bis malam itu Pak, jauh lebih selamat melok bis malam. Karena apa? Karena dia sangat berpengalaman dan sudah biasa. Ya, ini apa? Bisa selamat. Lalu yang keempat alasannya, tidak boleh menunda-nunda ibadah. Sampai itu gak sholat, aku durung ijtihad iki, sholatku iki apa? Ya gak sholat temenan Pak, melok ngono ae. Ya, di melok salah satu dari 4 imam insya Allah pas. Ikut Imam Hanafi, monggo. Ikut Imam Maliki, bagus. Ikut Imam Syafi'i, boleh. Ikut Imam Hambali, cocok. Salah satu diikuti, insya Allah akan lebih selamat daripada kita belajar dewi. Ya, jadi coba ini saya bacakan beberapa hadis dan ada beberapa kitab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu tekono sira kabeh. Ya, kepada siapa? Kepada ahla dzikri, kepada orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi lebih bagus tekon sing ngerti ae, umpamane jahit kelambi ngono Pak, nek gak ngerti ya tekon wong sing jahit kelambi. Ya. Umpamane kita ternak, ya tekon wong sing ngerti ternak. Selamat. Ya. Itu fas'alu sigotnya fi'il amar, maka kita diperintahkan. Lalu ada hadis di sini diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi wa ghairihi. Diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah ia berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, inni lastu adri, sungguh aku nggak paham, nggak tahu, maqatu baqoi fikum, berapa lama lagi aku tinggal bersama kamu. Ini tentunya Rasulullah bersama para sahabat. Faktadu billadzaini min ba'di, oleh karena itu ikutilah 2 orang setelah aku. Nah, jadi disuruh untuk mengikuti 2 orang yang mana dianggap oleh Rasulullah SAW orang 2 ini mampu diikuti. Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan Umar. Wis kene aku gak ono melo Abu Bakar dan Umar. Selamat. Gampangane koyok ngono. Ya. Jadi umpamane gak ikut, ya, kita gak ada kemampuan, maka kita akan celaka. Lalu ada kitab namanya Al-Mizan Asy-Sya'rani. Kitab ini dikarang oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di sana disebutkan kana Sayyidi Aliyul Khawas rahimahullah
adalah tuanku Ali Khawas, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Idza sa'alahu insanun, ketika Ali Al-Khawas ini ditanya oleh seseorang, anit taqayyadi bimadhabin muayyanin al-an, tentang mengikuti madhab tertentu saat ini. Terima kasih. Hal huwa wajibun aula, apakah hal ini wajib atau tidak? Yaqulu lahu, maka Ali Al-Khawas ini menjawab kepada orang ini, yajibu alaika, wajib atasmu, at-taqayyadi bimadhabin ma dumta lam tasil ila syuhudi aini syariatil ula. Wajib bagi kamu mengikuti madhab tertentu selama kamu belum sampai kepada pengetahuan inti syariat. Kenapa? Khaufan minal wuqu'i fid dhalali. Nanti dikhawatirkan akan terjatuh kepada kesesatan. Wa alaihi amalun nasil yauma, sedangkan perbuatan-perbuatan manusia yang saat ini harus dilakukan. Jadi menurut Syekh Ali Al-Khawas dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani ini ditanya, Ustadz, Syekh, apakah wajib ya bertaklid ikut salah satu mazhab ini? Beliau menjawab, wajibun, wajib ya, selama ada selamanya kamu belum mampu mengetahui inti daripada syariat. Ini kita itu ngapunten, Pak ya, umpamanya sekelas Quraisy Shihab, nah, itu masih dimungkinkan ya berijtihad ya, meskipun masih diragukan, tapi masih dimungkinkan. Nah, kita itu belum apa-apa kalau ijtihad itu ya, belum mampu, ditakutkan fid dhalal, dalam kesesatan nanti. Lalu di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ceritanya panjang Ibnu Hajar Al-Haytami ini ya, saya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi anna taqlida muta'ayyanun lil a'immatil arba'ati, dan sesungguhnya taklid kepada salah satu imam tertentu dari imam empat itu. Wa qala li anna madzahibahum intasyarat hatta dhahara, sesungguhnya madhab mereka itu tersebar luas sampai tampaklah taqyidu mutlaqiha, yaitu pembatasan hukum yang bersifat mutlak, wa takhsisu ammaha, dan perkecualian dari hukum yang bersifat umum, bi khilafi ghairihim, yang tidak berada di madhab-madhab lain. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini menyampaikan bahwa empat imam ini kita wajib bertaklid kepada salah satunya. Lalu dalam kitab Sulamul Wusul Lisyarhi Nihayatil Sul karangan Muhammad Bahid Al-Mud'i Al-Hanafi, ini bermadhab Hanafi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittabi'us sawadal a'dhama, ikutilah mayoritas umat Islam. Kenapa? Walamma indarasatil madahibul haqqatu, ketika telah hilang madhab-madhab yang benar, bin qiradi a'immatiha,
dengan meninggalnya imam-imamnya illal madzahibal arba'ata, kecuali 4 mazhab. Dulu mazhab itu yang terkenal ada 9, Pak. 9 mazhab. Lalu hilang, tinggal 5. 5 satunya hilang karena pengikutnya berkurang, tinggal 4. Dan 4 ini pengikutnya yang paling banyak. Jadi imam-imamnya meninggal, pengikutnya juga berkurang, kecuali 4 mazhab ini. Allati intasyarat atba'uha, yang mana pengikutnya tersebar luas. Karena ittiba'uha ittiba'an lisawadil a'dhami, dengan mengikuti 4 mazhab ini atau salah satunya itu sama saja mengikuti lisawadil a'dham, yaitu mayoritas umat Islam. Wal khuruju anha khurujan anisawadil a'dham, dan keluar dari salah satu dari 4 imam ini, maka ia keluar dari mayoritas umat Islam. Ini yang di dalam kitab Sulamul Wusul. Tinggal satu, ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Khalafin Al-A'ma qala, ada Abu Khalaf Al-A'ma, ia berkata, sami'tu Anas bin Malikin, aku mendengar Anas bin Malik yaqul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, sesungguhnya umatku itu tidak berkumpul dalam suatu kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kamu melihat mereka berselisih, fa'alaikum bisawadil a'dhami, maka wajib bagimu masuk ke golongan yang besar, artinya mayoritas umat Islam. Rawahu Ibnu Majah. Jadi sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang pentingnya bertaklid. Intinya begini, Pak, kalau kita belum mampu, lebih bagus ikut yang mampu. Senyampang kita juga mencari dalil-dalil yang beliau pakai, ya. Jadi kita belajar. Nah, selama belajar ini tidak boleh kita itu lepas sholat, lepas ibadah. Ya tadi dikatakan kenapa nggak ibadah? Aku durung oleh dalile. Ya, umpamanya ngapunten, sholat subuh carane koyok ngene, wis melok ae. Ya, nggak usah atik duweleki dhisik gak sholat tapian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.